Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini saya akan sedikit mengutip dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkaitan dengan bulan Ramadan. Sekarang kan ahad terakhir di bulan Sya'ban. Ahad depan sudah masuk Ramadan. Maka menjelang Ramadan ini, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan? Sikap, sifat bagaimana yang kita harus lakukan menjelang bulan Ramadan ini. Yang pertama, sikap terbaik kita menghadapi bulan Ramadan menunjukkan dengan rasa senang, sukacita, bergembira bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang luar biasa, yang secara kualitas, materi dan isinya berbeda dengan bulan-bulan lainnya yang telah kita lalui. Kenapa harus girang? Kenapa harus senang? Girang dan senangnya kita terhadap bulan Ramadan karena yang pertama, Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita terhapusnya dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, kira-kira dosa kita banyak apa enggak? Pak, punya dosa enggak kira-kira? Banyak. Enggak terhitung mungkin dosa kita, baik yang kita sadari ataupun yang kita enggak sadar, baik yang sengaja kita lakukan ataupun yang karena terlenaknya kita. Pasti banyak tumpukan-tumpukan dosa yang pernah kita lakukan, yang bisa boleh jadi
belum terampuni. Bisa boleh jadi kita belum bertobat dengannya. Maka dalam sebuah riwayat hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan, Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, berarti 1 tahun tuh. Ramadan tahun kemarin kita udah ngejalani. Ramadan tahun ini insya Allah kita akan ngejalanin. Mudah-mudahan umur panjang, ya kan? Makanya saat nisfu Sya'ban kemarin kan kita mintanya umur panjang. Harapannya bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang jarak di antara keduanya. Wal Jumu'atu ila Jumu'ati, pelaksanaan Jumat yang kemarin dengan Jumat yang akan datang berarti 1 minggu tuh. Di antara keduanya kita punya dosa. Wassolatu ila sholati, satu sholat yang sudah kita kerjakan ke sholat berikutnya. Sekarang sholat subuh sudah kita kerjakan, menuju sholat berikutnya, sholat zuhur. Mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penghapus, penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Ramadan tahun kemarin menuju Ramadan sekarang, kalau kita ketemu, maka mukaffiratun lima bainahunna, dosa kita di antara selang keduanya 1 tahun terhapus, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya ada syaratnya. Yang diampuni dosanya nggak sembarangan orang. Karena berapa banyak orang yang tahun kemarin Ramadan ketemu, tahun ini insya Allah ketemu, tapi gak diampuni. Kenapa? Sebabnya ada hadis Nabi lagi yang lain. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa pada bulan Ramadan, puasanya penuh keimanan, puasanya ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan sekarang akan menjadi penghapus dosa. Pertama, bagi yang puasa. Kalau yang kagak puasa, tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, bukan penggugur dosa, tapi penambah dosa. Emang ada orang Islam gak puasa, ada gak? Wah, orang Islam gak puasa ada gak? Banyak. Ada deh ya. Rasa-rasanya banyak yang puasa kayaknya. Walaupun yang gak puasa juga banyak. Hari pertama ikut sahur bareng bininya. Kebetulan besok insya Allah masih libur tuh kayaknya tuh. Puasa dah. Masuk hari kedua, berangkat dia ke kantor, nyampe temennya, ketemu, puasa. Dari rumah sudah jauh, tapi lihat ntar aja dah. Kalau siang-siangan mulut rada asem, tenggorokan rada kering, perut rada lapar, ya belum tahu. Temennya nimpalin, gak usah khawatir, warteg pojokan buka, cuma ditutupin gorden. Ketemu dah tuh kesempatan, dari rumah berangkat puasa, nyampe tempat kerjaan ya puasa. Termasuk mohon maaf nih, yang saya sering lihat, yang bukan bersuuzon, bukan, itu para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kerjaannya di jalanan.
ojek online. Ya, saya nggak mendiskreditkan ojek online. Yang sering saya ketemu tuh, alasannya kerjanya di jalanan, panas, capek. Dari rumah udah berangkat masih puasa, nyampe aja pangkalannya, ketemu aja temennya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih malu-malu. Nggak puasanya nggak ditunjukin. 15 hari ke sono, belak-belakan, ngerokok pinggir jalan, minum es di pinggir jalan, terang-terangan. Ini banyak yang begini. Kalau ada orang Islam, orang beriman, ngakunya umat Rasulullah, datang bulan Ramadan, dia nggak puasa, nggak ada uzur syar'i. Beda kalau memang ada uzurnya. Nggak ada uzurnya, dia nggak puasa, maka bukan menghapus dosa, tapi nambahin dosa. Puasa kagak dari THR paling kencang. Puasa kagak, lebaran paling depan. Awas nih. Tapi berlandaskan hadis Nabi tadi juga, yang dihapuskan dosanya oleh Allah bukan yang sekedar puasa doang, tapi imanan wahtisaban, penuh rasa keimanan. Puasanya karena yakin dengan apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, di mana puasa itu la'allakum tattaqun. Puasanya itu ihtisaban, mengharapkan ridhonya Allah, nggak ngarepin apa-apa. Bukan karena urusan dunia. Karena ada orang model puasanya karena dunia. Puasanya niat-niat, bukan karena Allah. Alhamdulillah datang Ramadan, saya bisa diet puasanya. Enggak. Puasa aja. Niatin aja, ikhlas karena Allah. Kalaupun dengan sebab kita puasa menjadi diet, itu adalah bonus yang lain. Tapi niat utamanya bukan karena diet. Kalau yang puasa niatnya karena diet, imannya nggak ada, ihtisabnya nggak ada pahalanya. Puasanya bukan karena takut, nggak enak sama anaknya. Ya iyalah, masa saya nggak puasa, anak saya yang SD aja puasa. Ya udah puasa dah saya. Itu bukan iman dan wahtisaban. Puasanya karena takut sama mertua, kebetulan masih tinggal sama mertuanya. Kalau nggak puasa, mertua saya Pak Haji dan dia marah-marah ntar. Yaudah saya puasa juga. Itu bukan iman dan wahtisaban. Tapi karena faktor-faktor yang lain, yang kayak gitu juga nggak dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tuh, pertama syaratnya puasa, yang kedua puasanya karena iman dan ihtisab, yang ketiga puasanya benar-benar mendatangkan hak-hak puasa, bukan sekedar nahan haus dan lapar. Karena Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak terkadang ada orang yang qiyam Ramadan, salat diri di bulan Ramadan, judulnya menghidupkan malam Ramadan, tapi ternyata sholatnya, qiyamnya tidak mendapatkan ganjaran pahala qiyam Ramadan kecuali hanya nilai begadangnya doang. Kan masjid sekitar kita nih, alhamdulillah tuh kalau udah 10 Ramadan terakhir banyak bikin kegiatan-kegiatan, mulai tengah malam sampai sahur, sholat tahajud berjamaah. Ada orang kata Nabi kita Muhammad SAW,
tapi dia tidak mendapatkan pahala dari qiyam yang dia lakukan kecuali cuma begadangnya doang. Kenapa? Mungkin dia qiyam Ramadannya enggak tidurnya bukan karena semata-mata ikhlas karena Allah, tapi karena kandungan jadi pengurus masjid. Dia jadi pengurus masjid. Masjidnya ngadain qiyam Ramadan. Kalau dia nggak datang, nggak nongol, dicariin sampai pengurus yang lain. Ya udah dah, udah kandungan punya kegiatan di masjid, saya nongol juga. Laisa lahu min qiyamihi illa salam. Yang model begitu tuh bisa boleh jadi nggak dapat pahala qiyam Ramadan, cuma begadang doang. Atau ketika dia sholatnya tidak mendatangkan rukun yang benar, tidak mendatangkan hak-hak sholat yang benar. Di sholat tarawih itu termasuk qiyam Ramadan. Ya. Kata Nabi, awas. Berapa banyak orang yang qiyam Ramadan sholat tarawih tapi gak dapat pahalanya. Kenapa? Sholatnya kagak benar. Ini bapak saya tanya nih, Pak, Mas berapa lagi Pak? Saya tanya, Bapak kalau sholat tarawih cari imam yang cepat apa yang lambat? Hah? Pak, cari imam yang cepat apa yang lambat? Jujur aja, jujur. Yang cepat kan? Bisa sama saya. Rata-rata kita sholatnya tarawih cari yang cepat, betul ya? Tapi ingat, sholat boleh cepat, tapi hak-hak sholat harus dinunaikan. Maka para imam yang sudah ditunjuk menjadi imam tarawih, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Karena kalau terlalu cepat, kasihan jemaah yang ada di belakang yang mungkin usianya udah pada sepuh. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada nggak yang salah begitu? Ada nggak? Ada. Viral tuh videonya. Tumaninanya kemana? Kira-kira kalau sholatnya begitu tuh, yang belakang, mohon maaf, yang usianya di atas 50 tahun, kedodoran nggak tuh ngikutinnya? Dia baru mau ruku, imam udah naik, mau nggak mau dia naik, berarti kan nggak dapat rukunya. Seandainya mau dapat rukunya nggak sempurna. Awas nih imam-imam kita, jangan terlalu cepat, mau mana cepat-cepat. Makanya kan nabi tarwih, rawahayu tarwih, santai. Tapi jangan terlalu santai juga. Tinggal. Iya kan? Kalau nih Ustaz besok imam tarawih, rakaat pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira makmumnya di belakang bilang apa? Fatihah aja udah begini. Bagaimana tak surah? Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, panjang itu urusannya. Kira-kira ya, kalau begitu jemaah pulang apa enggak, Pak? Pulang ya? Tuh. Nggak pulang sih, sampai habis. Cuman besok nggak balik lagi. Awas, santai aja santai. Ya alhamdulillah kalau di lingkungan kita sih sholatnya saya beberapa
beberapa tempat sudah saya kelilingi santai-santai, nggak terlalu cepat. Yang repot yang tadi itu yang terlalu cepat. Ya. Kata baginda Rasul, "Idza shalla ma'an nas falyukhaffif." Apabila kalian sholat bersama manusia, imamin banyak orang, falyukhaffif, ringanin sholatnya. Itu Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Ringan berarti dirinya enggak terlalu lama, ruku dan sujudnya enggak terlalu lama, yang penting rukunnya, haknya, adab sholat itu terpenuhi. Boleh nggak Pak Ustaz kalau mau sholat terawih 1 juz? Ya silakan, kalau jemaahnya mampu, kalau imamnya ada, kalau kuat. Makanya tanya dulu, nih mohon maaf nih yang jadi pengurus masjid harus survei dulu. Jangan main ambil kebijakan sholat terawih di masjid kita mulai tahun ini di sini 1 juz enggak ya? Mentang-mentang kita pengurusnya tanpa bermusyawarah, nggak pakai kompromi, ngomong, mengumumkan kepada para jemaah sholat tarawih di Masjid Husnul Khotimah mulai tahun ini kita baca 1 juz. Setuju nggak Pak? 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 Setuju nggak kira-kira? Saya tanya dulu. Sholat tarawih 1 juz bagus apa kagak? Bagus ya Pak ya. Kalau pengurus ngambil kebijakan sholat tarawih tahun ini di masjid kita ini 1 juz, setuju nggak? Ragu-ragu. Setuju nggak kira-kira? Nggak setuju. Berarti nggak setuju dengan kebaikan. Nah itu maksud saya, yang namanya kebaikan nggak semuanya langsung kita terima. Lihat dulu ada maslahatnya enggak. Kalau diterapkan mudorot nggak buat kita, buat keberlangsungan jamaah. Masjid saya di sana Al Istiqomah Jalan Bangkaraya tuh, walaupun banyak masukan dari guru-guru kita, ayo dah tahun ini 1 juz. Saya masih nahan. Kenapa? Karena kalau sholat saya yang sekarang al-hakumut sampai tabat aja itu bertahan cuma 3 hari Pak. Gak tahu kalau di sini Pak. 3 hari cakep. Pendapatan kotak amalnya juga di atas juta dah 3 hari. Ntar kesononya ini yang timbang al-hakumut baca yang cepat banget aja habis tuh. 15 ke sini udah 3 berapa baris. Apalagi kalau seandainya 1 juz. Bukan gak baik, bagus, cakep. Tapi maslahatnya mengandung nilai kemudorotan. Entar orang yang setengah-setengah, mohon maaf nih, ada kan orang yang setengah-setengah niat tarawihnya, ogah-ogahan. Ditanya sama bininya, "Bang, lu gak sholat tarawih?" "Kagak dah." "Kenapa Bang?" "Capek banget sholatnya." Tuh. Jadi ada tambahan alasan. Kalau imamnya rada ekspres kan, "Bang, gak sholat tarawih." "Capek lah, cuma sebentar doang sholat. Isya 7:30, 8:30 kelar." Kita kan begitu ya. Isya dengan tarawih 1 jam. Ya kalau ceramah makan tiap hari ada ceramahnya. Lihat. Hati-hati. Lalu kata Nabi, "Wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atos." Dan terkadang banyak orang yang puasa tapi gak dapat nilai pahala puasanya, cuma lapar sama haus doang. Kenapa? Dia tidak mendatangkan hak-hak puasa. Mulut sih gak makan, gak minum, gak merokok, mata jelalatan, gak boleh lihat barang bagus dikit, biar katanya puasa. Pak, ya
tidur itu. Kalau sore orang kita kan suka ngabuburit, cari bukaan ya Pak ya. Bapak lagi naik motor nih sama anak atau sendiri cari bukaan, cari gorengan, cari lontong. Tiba-tiba di depan kita ada perempuan semok montok denok, pakaian celananya di atas paha, bajunya you can see, dilihatin apa kagak? Alasan aja gak sengaja Pak Ustaz. Ya gak sengaja lu ikutin motor itu terus. Bukan gorengan ke kiri dia lurus. Kenapa lurus Pak? Kata bininya. Tuh yang di depan lurus, kita ikut lurus aja katanya. Awas. Ini mata kita kudu dijaga juga. Telinga kita kudu dijaga juga. Maka dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karena Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani, di antara kebaikan puasa seseorang itu telinga kurang-kurangin mendengar sesuatu yang enak-enak, yang enak-enakin. Musik, ya enak ya denger musik ya? Pak, suka musik kan? Kita suka dangdut. Ya, kalau orang tua mau musik-musik klasik dah, ya tembang-tembang Jawa misalnya kita suka. Bulan puasa kan enak tuh, kurang-kurangin deh. Walaupun gak haram, gak merusak puasa, tapi akan sedikit mengurangi. Maka kalau mau dengar bacaan Quran, kalau mau dengar sholawat-sholawat, silakan. Musik-musik rada kurangin dikit, walaupun gak batal puasa. Termasuk nih, jaga lisan, jangan bohong, jangan ghibah, jangan menghina, jangan mencaci. Orang mah puasa, tapi mulut sembarangan ngomongin katain orang. Puasa, tapi mulutnya sembarangan menceritakan aib orang lain. Puasa mah puasa, tapi mulutnya bohong terus. Awas. Laisa lahu min ziyamihi illa al-ju' wal atas. Gak dapat apa-apa. Cuma haus dan lapar doang. Maka kita pertama sikapnya kudu girang, kudu senang. Senangnya kita karena ini bukan pirotun, menghapuskan dosa kita. Nah, di sini saya kasih tahu nih, ya mungkin nanti kalau saya upload di YouTube, mudah-mudahan terdengar sampai orang-orang yang buka YouTube. Ade, mohon maaf nih, di Bapak biar paham juga. Saya sering sampaikan, ada kadang Ustadz penceramah menyampaikan. Katanya ada hadis Nabi, man fariha biduhuri Ramadan harraqallahu jasadahu anin niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan buat dia neraka. Gak bakal masuk neraka. Sering gak dengar penceramah ngomongin? Pak, sering gak dengar gini? Kalau Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, man fariha biduhuri Ramadan, begitu. Pak, saya kasih tahu ya Pak ya. Ini kalau kita bicara dan baca tentang hadis yang disebutkan tadi itu la aslalahu, nggak ada asalnya. Bahkan dalam kajian guru-guru saya dalam bidang hadis, diantaranya Allah yarham Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah, beliau mengatakan ini palsu, bukan hadis. Saya sering sampaikan ini kepada teman-teman yang suka ceramah, tolong jangan pakai hadis itu. Kalau girang, ini memang wajib kita girang. Senangnya kita wajib senang dengan bulan Ramadan karena banyak menguntungkan kita. Tapi jangan pakai hadis itu tuh. Khawatir ada orang kritis, kita dianggap nggak paham. Jadi kalimat yang tadi tidak dapat dipastikan sebagai hadis karena nggak ada dasarnya, nggak ada asalnya, nggak ada sanadnya. Itu kalau kita bicara hadis kudu ada sanadnya. Kalau yang tidak ada sanadnya, la asalahu, dihukumkan hadisnya palsu. Ini pengetahuan kita.
Tapi wajibnya girangnya sebenarnya kudu. Emang kita kudu girang. Udah sekarang lewat. Sampai jam berapa nih? Dan sampai jam berapa kita? Sampai jam 6. Pertama girang. Sebabnya banyak. Tadi udah saya sebutkan. Yang kedua, siapkan ilmu. Ilmu yang benar dari awal sampai akhir. Bukan tentang puasanya, tapi persiapan masuk bulan Ramadannya kita kudu ilmu, Pak. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya, saya tanya sekarang. Ini Ramadan tahun ini, mohon maaf kalau ini agak menyinggung pendapat yang lain, tapi harus saya sampaikan. Ramadan tahun ini potensinya akan berbeda. Ada yang puasa Senin, ada yang puasa Selasa. Saya tanya Bapak puasanya kalau ada yang Senin sama Selasa pilih mana? Hah? Pak? Wah, saya mau pilih yang puasanya belakangan, Lebaran duluan, Pak Ustaz. Nih, dalam menyikapi awal Ramadan aja kita kudu punya ilmu. Bapak silahkan cek, tanya ke guru manapun ya, yang berhak menentukan awal puasa dalam kitab-kitab fikih. Kita temukan yang berhak menentukan awal Ramadan maupun akhir Ramadan adalah qadhi. Qadhi itu bahasa gampangnya sekarang hakim agama. Atau kalau di Indonesia itu Kementerian Agama yang sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah. Saat pemerintah sekarang kan begitu. Kalau dibicara hukum, selama pemerintah tidak meminta kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah, kerjain, turutin. Jadi kalau kita rujukannya kitab-kitab fikih yang muktabar, kita ketemukan keterangan bahwa yang berhak menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan adalah qadhi yang sudah ditunjuk oleh Amirul Mukminin. Dalam konteks keindonesiaan adalah Kementerian Agama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ormas dalam hal ini hanya memberikan masukan. Ini menurut pendapat kami ini. Menurut pendapat kami ini. Konsepnya dalam menentukan Ramadan adalah hadis baginda Rasul, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan hilal, dan berlebaranlah kalian juga karena melihat bulan ru'yah. Maka konsep yang dipakai oleh negara kita, khususnya Kementerian Agama, dalam hal menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan cara hisab dan ru'yat. Hisab dihitung, ru'yat pembuktian. Kalau setelah dihitung, walaupun hitungannya ada, tapi secara pembuktian tidak ada, maka dianggap tidak ada. Kita rakyat, orang biasa, gak paham cara ru'yatul hilal, gak paham ilmu hisab. Bagaimana? Ikuti pemerintah. Itu jauh lebih aman, lebih selamat dalam urusan fikih. Jelas kan? Pak, jelas ya? Ormas itu udah duluan Pak Ustadz, biarin aja. Bapak bisa bayangkan seandainya ketentuan puasa itu diberikan kebebasan, nggak ada aturannya, kacau nih urusan. Kemarin aja tanggal 7 Maret ada udah mulai terawih Pak. Beneran. Di satu bukan ormas, organisasi lah, nggak besar. Tanggal 7 udah mulai puasa, hitungan dari mana?
Kalau semua bisa diberikan kebebasan, nanti pela mampang puasa hari Selasa, buncit hari Rabu, tegal parang hari Senin, kacau urusan. Jadi kudu ada ilmunya. Ya, ilmunya tadi kita orang awam, rakyat nggak paham, ikuti aturan yang ada sesuai dengan keputusan pemerintah, termasuk lebarannya. Yang pasti bilangan bulan Hijriyah hanya 29 atau 30, nggak ada 31. Kalau bulan Masehi ada 31, tapi bulan Hijriyah sampai 30. Kalau puasanya udah 30, besoknya udah pasti lebaran. Begitu. Kalau Sya'bannya udah 30, besoknya udah pasti Ramadan. Tetap konsepnya bagaimana keputusan pemerintah. Paham? Jelas nih. Yang kedua, setelah pasti masuk bulan Ramadan, baca Pak doanya. Apa doanya, Pak? Hah? Nah itu waktu ungkapan kesenangan kita, marhaban ya syahrul Ramadan. Orang dulu tuh, selamat datang bulan Ramadan, marhaban syahrul siyami. Itu adalah ungkapan kegembiraan kita terhadap masuknya bulan Ramadan. Tapi ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah masuk ke bulan, masuk ke awal bulan, terutama bulan Ramadan, baca doanya, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Baca enggak? Baca enggak? Kenapa enggak baca? Baru tahu. Betul ya? Kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Apal Pak? Minimal besok imamnya ustadznya ya, ajak di malam 1 Ramadan ayo baca bareng-bareng. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, di bulan datangkanlah kepada kami bil yumni wal iman, dengan penuh rasa keselamatan, keimanan, keamanan. Mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara kita masuk Ramadan keadaannya belum aman. Tuh negeri Palestina, bisa dibayangkan seandainya kita Indonesia kayak gitu, bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya. Kita minta kepada Allah masuk Ramadan, iman kita masih tetap aman. Walaupun beras susah, yang penting aman dah. Betul ya, beras lagi susah. Alhamdulillah saya nggak makan beras Pak, jadi nggak begitu pikirin. Makan nasi, makan beras sama ayam. Wassalamati wal islam, dengan dalam keadaan beragama Islam dan juga dengan keselamatan. Iman, Islam, aman, selamat. Karena enak kita Ramadan kayak gitu. Mau nyari gorengan gak susah, mau nyari lontong gampang, mau nyari bukaan gampang, enak begitu ya. Duit ada lagi, bereskan urusan begitu. Ya kagak beres, tukang jualan banyak, duit kagak. Bagaimana caranya Pak Ustadz kalau begitu? Kita pengen makanan yang enak-enak, tukang jualan banyak, duit nggak ada. Bagaimana caranya supaya bisa ngerasain? Lu datang ke masjid. Nah masjid kan nggak ada buka puasa ya. Di sini nggak ada enggak? Minimal ada kolak di sini, ada gorengan, ada lontong, tuh minimal, betul ya? Datang ke masjid, susah amat jadi hidup. Tuh, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai hilal Ramadan adalah Allah. Baca doanya, tolong dipimpin Ustaz besok. Ya, sunnah. Jadi kita stylenya itu dengan bersandar kepada Allah. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah akan sampai kepada tujuannya. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah akan
kalau seandainya kita tidak sandarkan kepada Allah, khawatir inqata'ah, terputus keberkahan. Harapan kita masuk Ramadan, iman Islam tetap aman, selamat, duit banyak, istri 3, beres. 4, bukan 4, 3, masih kurang 4 katanya. Aku aja kita diuyung-uyung mulu. Belagu-belagu 4. Baru habis mandi kita nyisiran. Iya pakai minyak rambut, terus pakai minyak wangi di belakangnya. Mau mana sih bang? Rapi banget. Boro-boro 4. Ya ilmu tentang bagaimana kita bisa menyikapi awal Ramadan. Ilmu yang kedua, berdoa ketika masuk awal Ramadan. Yang ketiga, ilmu tentang puasanya. Bagaimana puasa itu bukan sekedar puasa yang ikut-ikutan, tapi bernilai ilmu. Oke, kita udah tahu yang membatalkan puasa, udah hafal, dah makan, minum, merumahkan badan dan lain sebagainya. Datangkan sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnahnya? Tahirus sahur. Tahirus sahur. Sahur lambatin. Boleh gak sahur jam 1? Boleh. Sahur jam 2? Nggak apa-apa. Tapi sunnahnya itu takhir. Takhir itu kisaran antara, kalau kita baca riwayat hadis, 50 sampai 100 ayat baca Quran. Sekitar setengah jam sebelum subuh. Subuh sekarang jam 4.40, betul ya? Berarti sahurnya jam 4.10. Sahur akhir-akhirin. Boleh sahur jam 3, tapi yang cakep itu sahurnya juga pakai yang sunnah. Usahakan korma minimal 1 butir. Kalau Nabi itu cukup tuh, korma 3 butir cukup. Puasanya bukanya juga begitu, korma 3 butir cukup. Kalau kita juga cukup sih. Korma 3, gorengan 4, lontong 2, nasi setengah piring. Jadi kalaupun kita sahurnya pakai nasi, tambahin korma sebagai penambah sunnah. Udah tahir, terus dapat sunnahnya. Giliran buka, ta'jilul fitr. Bedanya nih, kalau sahur kita tahirkan, kalau buka ta'jilul fitr, segera selama udah ketahuan. Udah pasti masuk waktu maghrib, buka. Muazin bagaimana Pak Ustaz? Minum dulu baru azan, biar kagak serem. Selama sudah masuk waktu. Ini kadang-kadang saking takutnya diambil orang, muazin ambil dulu teh manis, taruh di sini. Gorengan taruh sini. Takut kehabisan. Masuk waktu, minum dulu dikit, batalin azan. Baru jatuh berbuka dengan ada orang berbuka dengan yang manis kalah. Berbuka ya dengan yang manis repot. Ya, sama janda warung kopi juga berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan korma yang level pertama rutop, korma mengkel. Ya, gampang sekarang nyarinya. Kenapa nggak ada? Sekilo 85.000 yang bagusan, yang kurang bagus 75.000, yang rada 3/4 matang 65.000. Gua udah survei, harganya udah sekilo 85.000. Turutom korma mengkal, warnanya masih agak kuning-kuning. Kalau emang nggak ada atau nggak suka, boleh pakai taman. Taman itu yang udah matang, korma basah, yang udah matang. Yang korma yang beredar di lingkungan kita tentu, ya, tuh pakai itu. Kalau nggak ada juga bahasa hasawatin minalwa, seteguk 2 teguk daripada air. Mau air putih, teh manis, minum. Mau sirup boleh.
Ya, yang penting sunnahnya takjil, dicepetin. Kalau buka cepetin. Sahur belakangin. Itu sunnahnya. Banyakin zikir, banyakin baca Quran. Jangan banyakin tidur. Tidur boleh, tapi jangan dibanyakin, begitu maksudnya. Wah, Pak Ustadz nggak tahu sih ada hadis Nabi. Nomuso ini ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Iya. Tapi bukan tidur mulu. Habis subuh tidur. Bangun-bangun Maghrib. zuhur. Sholat, habis sholat zuhur tidur lagi. Bangun-bangun asar. Habis asar kebangetan kalau tidur lagi. Jangan banyakin tidur. Walaupun nilai tidur kita seandainya bernilai ibadah, tapi bukan itu ibadah yang maksimal, udah bel. Ya, jadi mudah-mudahan masuk Ramadan iman Islam kita tetap nih. Ya, badan sehat, segar, duit banyak, aman urusan. Baju lebaran udah ada 3 setel. Ya, ini udah beres urusannya. Dan senengin bini Pak, di bulan Ramadan senengin bini. Ya kalau setiap bulan selain Ramadan kita kasih duitnya 3 juta buat tabur, sekarang tambahin nih selama Ramadan 10 juta habis-habis. Seneng nggak pakai nggak kita bini kita digituin? Pak, nih selama Ramadan 10 juta harus habis. Senang apa Pak kira-kira bini kita? Senang apa kagak? Bini kita senang, kita yang kagak senang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Gak mau ada kan? Gak ada ya? Soalnya ini minggu terakhir pasar rame. Ada beli ayam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilayka nusyur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa hab lana ya wahhab lil hikmatan wa rizqi ya razzaq sahila bil khairi abada wa bil huda wa bil ilmi alim kulli mubaddila wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum